Oke, balik lagi ke video gue. Di video kali ini gue akan sharing tentang ukuran nozzle yang cocok untuk proses pengecatan. Oke, kita langsung ke topiknya aja tentang ukuran nozzle-nya. Di sini ada spray gun koleksi gue, ada 1, 2, 3, 4, berapa ya? 1, 2, ada 8. Ada 8 spray gun, dan ini ukuran nozzle-nya hampir berbeda-beda. Kalau misalnya sama pun ada di perbedaan jenisnya. Ini pertama gue mau pamer dulu ya, pamer. Yang ini ada LVLP L898. Ini tipe LVLP dan nozzle size-nya adalah 1,3 mm. Terus ini adalah Nova One. Kayaknya cukup viral ya spray gun ini karena warnanya hitam keren. Nova One. Ini HVLP dan ukurannya 1,3 mm juga, kebaca nggak ya? Pokoknya ini 1,3 mm juga. Ini ada LVMP Awarita H899. Ini ukurannya 1,3 mm juga. Nah, ini baru mulai habis, ini beda-beda nih. Di sini ada Wipro K3S kalau nggak salah ya, Wipro K3S. Ini kecil banget, ini ukurannya 0,5 mm. Terus ini ada Italco Mini Shine. Ya, Italco Mini Shine. Ini ukurannya 0,8 HVLP. Kalau ini LVLP ya. Terus ini ada H921, ukurannya 1 mm. HVLP juga. Terus ini K350 LVMP, ukurannya 0,8 mm. Terus ini terakhir ada Awarita MP102 1,2 mm. Nah, nozzle size atau ukuran nozzle itu fungsinya untuk apa? Jawaban singkatnya itu semakin tipis, semakin kecil, itu hasil catnya semakin halus dan semakin tipis. Yang semakin besar, catnya semakin tebal dan proses pengecatan semakin cepat. Jawabannya itu. Kalau misalkan lebih cocok mana bang, ini itu buat otomotif pasti ya. Itu gue nggak bisa jawab karena gue belum pernah ngecat otomotif sama sekali. Gue pernahnya ngecat ya, hitungannya apa ya, tatakan speaker tuh kayak furniture kali ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat mobil, epoksi cat dasar sama cat finishing cocoknya berapa bang? Buat mobil epoksi dasaran sama finishing cocoknya berapa bang? Itu gue pernah nonton, ada nih di Anong Oprek. Ya kayaknya pengalaman nih, lo bisa nonton. Lebih baik rekomendasinya bisa pakai nozzle yang direkomendasikan oleh si Anong Oprek itu untuk otomotif. Kalau gue sendiri, gue dari nonton dari sana, gue baru beli spray gun dengan berbagai macam ukuran. Gue baru cocok-cocokin tentang gue sendiri cocoknya seperti apa. Pertama gue punya ini 0,8 mm. Dulu gue nggak tahu tentang 0,8 mm. Gue ngecat cat tatakan speaker dari polosan, terus gue cat primer, baru cat utama. Nah, cat primernya sendiri gue pakainya Jotun Wood Primer kalau nggak salah ya. Terus gue pakai cat utamanya, gue pakai ini P2000. Ini P2000 udah pasti tahu lah ya, dari Nippon Paint. Dan gitu, sebenarnya basicnya gue pakai 2 cat itu aja. Awalnya gue cuma pakai ini. Jadi dulu gue cat dasar pakai ini, cat utama pakai ini. Terus baru gue tambah ini. Nah, awalnya gue nggak tahu tentang nozzle size. Pertama gue beli Awarita ini kan. Ini 0,8 mm. Ini terhitung kecil untuk pengecatan primer. Nah, ini awalnya jadi gue ngecat pakai Jotun primer itu, wood primer itu bahannya tuh pas kering tuh dia bahannya seperti mengarah ke latex gitu ya. Jadi seperti karet gitu. Jadi kalau nutup objek itu bahannya agak lengket-lengket gitu. Partikelnya harus agak kental, nggak bisa encer. Kalau encer dia agak runny. Runny itu gimana ya? Meleleh. Nah, meleleh dia harus agak kental baru bisa nempel di objeknya. Itu bagus. Nah, gue pakai di sini di 0,8 mm. Gue pakai kekentalan yang dianjurkan oleh si Jotun. Pas nyemprot nggak keluar karena ternyata ini kekentalan di sini nggak lewat. Keluar pun gue harus pakai tekanan tinggi, ujungnya nyeplak kayak keburu kering di sini, terus ketiup pakai angin kenceng, ceplat nempel ke objeknya. Akhirnya gue encerin. Pas gue encerin, gue ngecat, hasilnya ketipisan. Pas ngecatnya ketipisan, mau nggak mau gue harus 2-3 lapis dong, biar hasilnya cukup tebal, biar blockingan primernya jauh lebih bagus. Jadi gue bisa ngecat cat
penipenya jauh lebih bagus hasilnya. Begitunya gue coba 2-3 lapis, ujungnya karena dia partikelnya terlalu encer, jadinya meler. Ujungnya nempel, setiap objeknya tuh ada gumpalan. Nah disitulah baru akhirnya gue beli LVLP yang ukurannya 1,3 mm. Nah di sini baru deh semprotannya, partikelnya kan nambah 0,5 mm lebih besar ya. Nah itu dengan kekentalan yang harusnya dianjurkan oleh Jotun, baru hasilnya gue bisa ngecat dengan lebih baik. Hasil primernya benar-benar langsung blocking, langsung nutup, dan hasil pengecatannya juga rapih, padat, nggak pakai kental-kental. Ya pernah juga sih, ujungnya dia ngegumpal di ujung nozzle. Jadi semakin besar, catnya bisa semakin kental yang bisa keluar. Nah itu sebetulnya pengalaman yang gue pernah alamin. Dan ini sisanya adalah karena gue hobi sih, bukan karena kebutuhan. Jadi ini koleksi. Nah, tapi ada beberapa fakta yang gue temuin agak lucu, yang cukup unik juga. Jadi awal ceritanya gue belinya ini 0,8, terus gue beli ini 1,3. Nah yang ini karena menurut gue ini kan full size spray gun ya. Gue udah pernah bikin videonya ini tentang full size spray gun tuh kalau pakai kompresor kecil tuh masih agak ngap. Gue harus pakai mini spray gun yang CFM-nya kecil, tapi ukuran nozzle-nya masih oke. Jadi akhirnya gue ganti dengan ini. Ini MP102, CFM-nya kecil, seukuran spray gun, mini spray gun, dan udah 0,2. Jadi pengecatannya untuk partikel atau cat yang bahan dasarnya lebih kental itu masih bisa tembus di sini. Lumayan lah, naik 0,4 mm. Habis itu gue baru terakhir beli ini. Ini HVLP 1 mm yang cukup unik yang gue temukan, entah perasaan atau gimana, gue nggak tahu. Walaupun ini 0,8 karena dia medium pressure, kayaknya ini catnya yang keluar jauh lebih, partikelnya lebih besar dibandingkan dengan HVLP ini. HVLP ini mungkin karena high volume ya, jadi anginnya kan yang ditiup tuh kencang banget dan low pressure, jadi cat yang keluar tuh lebih sedikit, lebih pelan tekanannya. Jadi mungkin ya, atomisasinya tuh jauh lebih baik lagi, lebih sempurna. Jadi walaupun yang keluarnya ini 1 mm, tapi pas disemprot hasilnya tuh halus, jauh lebih halus dan lebih tipis dibandingkan dengan LVMP. Itu perasaan gua, tapi nggak tahu aslinya gimana. Cuman perasaan gue selama ngecat seperti itu. Kayak contohnya juga ini gue mini shine, ini 0,8 mm karena kan ini sama-sama HVLP ya, si H921 sama si Italco. Cuman karena gue waktu itu udah beli yang 1 mm di H921, ini adanya varian 1 mm dan 0,8 mm. Ini gue pakai 0,8 mm, pas gue ngecat warnanya itu bener-bener tipis banget tapi blocking banget. Jadi kayaknya HVLP tuh cocok banget buat pengecatan yang tipis-tipis. Nah ukurannya sebenarnya adanya berapa aja sih? Secara ukuran biasanya itu paling kecil yang gue pernah temuin itu pasti airbrush. Airbrushnya gue lagi nggak ada. Airbrush tuh yang biasanya bentukannya kayak ballpen, pen brush gitu. Itu ukurannya dari 0,1 sampai 0,3 mm. Jadi catnya tuh bisa kecil banget, setitik buat ngecat. Tuh dulu sih gue buat ngecat Gundam ya. Nah ini sekarang ada yang gede dikit, ini udah di level spray gun. Ini ukurannya 0,5 mm. Terus naik lagi ada 0,6, ada 0,8. Dan naik lagi ini 0,8 nih, gua ada 2. Ada LVMP K350 sama si HVLP Italco Mini Shine. Terus ada 1 mm. Ini, ada ini sama ini. Jadi di internet tuh ada yang jual nozzle ukurannya berbeda ya. Ini dijual juga, ini juga dijual yang 1 mm-nya. Ini juga dijual versi 1 mm-nya. Ini dijual versi 1 mm-nya. Dan ini juga dijual versi 1 mm nih, MP102. Habis 1 mm ada yang versi 1,2 mm. Ini juga ada versi 1,2 mm. Ini ada versi 1,2 mm. Ini juga ada versi 1,2 mm. Semakin besar nozzle, semakin boros cat yang keluar, tapi semakin besar partikel yang bisa dicat. Jadi semakin cocok buat primer-primer. Nah, biasanya di level mini spray gun itu maksimal ada di 1,2 mm aja. Di atas itu jarang banget ada mini spray gun yang bisa lebih besar lagi. Ada sih, sepenglihatan gue ada si merek SATA ya, SATA Mini Jet.
itu bisa sampai 1,4 seingat gue dengan spray gun yang kecil. Tapi kayaknya itu harganya juga udah harga sultan ya. Gua rasa yang beli spray gun itu juga nggak mungkin nonton channel ini, karena mereka pengetahuannya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gua. Jadi setelah 1,2 mm, di atasnya ada 1,3 mm. Ini udah di level full size spray gun. Jangan lupa kalau mau beli full size spray gun, kompresornya ditingkatin ataupun lu korbanin waktu pengecatannya jadi singkat-singkat. Ini ada banyak sih yang full size, ada 1,3, terus ada 1,4, ada 1,5, ada 1,6, ada 1,7. Bahkan katanya ada sampai 2 mm, jadi ukurannya tuh sampai 2 mm tuh buat pengeluaran catnya. Senonton gue di Anong Oprek kalau nggak salah, buat epoksi mobil itu disarankan 1,7 mm ke atas, jadi 1,8 mm. Tapi kalau misalnya ngomong idealnya itu seperti apa? Ideal tuh balik lagi nggak ada, karena balik lagi ke kecocokan dari setiap spray painter masing-masing. Kayak gue sendiri, gue sebetulnya kalau di LVMP sebetulnya untuk base color warna dasar gue sukanya adalah 0,8. Ini sudah cukup blocking banget warnanya, karena gue tipe cat jarak dekat, bukan tipe cat yang lebar, tipe pola lebar. 0,8 udah enak banget. Tapi begitunya di HVLP, gue lebih suka yang 1 mm dibandingkan dengan yang 0,8 mm. Karena menurut gue HVLP di 1 mm itu hasilnya pun bahkan malah lebih tipis dan dibandingkan dengan LVMP 0,8. Ini menurut penilaian pribadi ya, bukan fakta nih. Ini cuma penilaian pribadi aja, tapi gue lebih cocok dengan 1 mm. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Untuk kesimpulannya ya balik lagi, yang jawaban singkat banget di depannya tadi. Nozzle semakin kecil, hasil cat semakin halus. Dan nozzle semakin besar, catnya semakin cepat tebal, dan partikel yang keluar bisa semakin kental juga. Kalau yang nozzle tipe kecil tadi, catnya juga harus sedikit lebih encer. Tapi ya nilainya jadi lebih halus. Oke, gue rasa video kalian cukup. Thank you, gue Vincent, bye-bye.